Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ananda semua. Pagi Bu. Apa kabar Ananda semua hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baik teman-teman, siap kita belajar langkah baik kita berlatih untuk belajar. Sudah selesai. Terima kasih ketua. Sebelum itu silakan Ananda cek teman sebelah kiri kanan depan belakangnya apakah ada dari Ananda semua yang tidak hadir pada hari ini. Semua Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya pada materi kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sebelum itu, apakah Ananda semua telah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap Bu. Silakan keluarkan alat tulisnya dan kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran materi kita, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami unsur koordinat kartesius dengan baik, kemudian dapat mengidentifikasi kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal, titik 0,0 dengan tepat. Kemudian memecahkan masalah yang berhubungan dengan titik dalam bidang kartesius dengan benar. Nah, kenapa sih Ananda harus mempelajari sistem koordinat ini? Karena sistem koordinat ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Salah satunya yaitu kita dapat mengetahui cara membaca dan lokasi, kemudian dapat membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Selain itu, dalam pembelajaran koordinat kartesius membantu kita untuk materi selanjutnya, yaitu untuk pada materi persamaan garis kuadrat, kemudian materi grafik persamaan kuadrat, menyelesaikan masalah transformasi dan geometri. Dari Ananda semua, apakah pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan Google Maps? Pernah Bu. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai materi koordinat kartesius ini. Untuk materi prasyaratnya pada materi koordinat kartesius ini, yang pertama yaitu operasi bilang bulat dan ada pada materi garis bilang bulat. Silakan Pak. Yang mana materi tersebut telah Ananda pelajari dan pahami di materi kelas 7 semester 1. Ananda semua telah paham kan dengan materi bilangan bulat dan garis bilangan tersebut? Paham. Baik, kita langsung masuk pada materi kita. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan koordinat kartesius. Sebelum itu, yuk kita kenal siapa sih tokoh yang ada di balik koordinat kartesius ini. Yaitu ada Descartes yang dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting yaitu penemuannya tentang geometris analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Di mana nama dari koordinat kartesius ini sendiri diambil dari namanya yaitu René Descartes, yaitu dari Descartes-nya, sehingga tercipta sistem koordinat kartesius. Selanjutnya yaitu definisi dari koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius yaitu suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap.
di mana dalam diagram kartesius terbagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu X sebagai aksis dan sumbu Y sebagai ordinat. Nah, di depan Anda semua terdapat media yang telah Ibu sediakan, yaitu namanya Pakartus, di mana kepanjangannya yaitu papan koordinat kartesius. Di sini Anda dapat melihat koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y, di mana penulisan untuk koordinat kartesius itu yaitu kurung X, Y dan tutup kurung. Di mana sumbu X di sini terdiri dari dua bilangan, yaitu ada X untuk yang positif dari sebelah kanan titik pusat dan sebelah kiri titik pusat, yaitu sumbu X yang negatif. Kemudian untuk sumbu Y juga di atas dari titik asal atau titik pusatnya, yaitu di atas titik 0, yaitu adalah bilangan dari sumbu Y yang positif. Selanjutnya yang di bawah 0 yaitu bilangan dari sumbu Y yang negatif. Nah, untuk kuadran pada koordinat kartesius, kuadran sendiri berasal dari kata kuad yang artinya 4. Nah, pada koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran, di mana ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang kuadran 1, X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Kemudian untuk kuadran yang kedua, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kemudian kuadran ketiga, X dan Y-nya bernilai negatif. Selanjutnya kuadran keempat, X dan Y, X-nya bernilai positif, Y-nya negatif. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan titik pada koordinat kartesius. Nah, yang pertama misalkan diketahui titik A yaitu 3,2. Di sini kita dapat menggambarkan yang pertama tadi kan untuk menuliskan koordinat kartesius itu dengan X, Y. Berarti untuk titik A X-nya adalah 3 dan untuk Y-nya yaitu 2. Di sini kita lihat pada sumbu X, kita ambil titik X-nya yaitu 3 dan kita tarik garis dari 3 menuju atas sampai sini. Kemudian kita lihat untuk sumbu Y yaitu nilainya tadi 2 dan kita tarik juga garis dari 2 sampai 3 dan 2 berpotongan di salah satu titik, dan inilah yang dinamakan dengan titik A. Nah, begitu juga untuk titik B, di mana X-nya itu negatif 4, kita tarik garis dari negatif 4 ke atas, kemudian dengan Y-nya adalah 1, kita tarik garis ke samping kiri, sehingga memiliki titik persekutuan dengan titik dari negatif 4, sehingga dihasilkan titik B. Sekarang bantu Ibu untuk mencari titik C dan titik D dengan menggunakan media kita. C. Di mana titik C-nya yaitu negatif 5 dan negatif 2. Di sini kita hitung negatif 5 untuk sumbu X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu negatif 2. 1, 2. Kemudian kita tarik titik dari sini, negatif 2 dan negatif 5, sehingga bertemu di salah satu titik, sehingga kita beroleh titik C di sini. Apakah Anda semua paham? Selanjutnya untuk titik D, yaitu 5, negatif 3.
untuk sumbu X-nya yaitu 5, kita hitung dari titik 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu negatif 3, kita hitung juga dari 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Kemudian kita tarik titik sehingga dia bertemulah di satu titik yaitu titik D. Apakah ada dari Anda semua yang ingin bertanya? Berarti paham semua. Nah, untuk letak titik tadi sesuai dari kuadran yang telah Ibu jelaskan tadi, di mana letak titik A yaitu berada pada kuadran 1, yaitu X dan Y-nya bernilai positif. Untuk B berada pada kuadran yang kedua, untuk X-nya negatif dan Y-nya bernilai positif. Untuk C berada di kuadran berapa? 3. Betul. Kemudian untuk D 4. Iya. Untuk kuadran ini sendiri geraknya berlawanan dengan arah jarum jam, bergerak ke kiri, menuju ke kiri, sedangkan jarum jam menuju ke kanan. Selanjutnya untuk menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik A, kedudukan dari titik A terhadap sumbu X. Di sini kita ada tadi titik A yaitu 3,2. Kedudukan titik A yang pertama untuk sumbu X, kita hitung dari sumbu X 1, 1, 2. Berarti kedudukan titik A terhadap sumbu X yaitu ada 2 satuan di atas sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y kita hitung dari sumbu Y 1, 2, 3. Berarti 3 satuan berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian untuk titik B yang pertama kedudukannya terhadap titik X ada 1 satuan di atas sumbu X. Kemudian 1, 2, 3, 4 sebelah kiri sumbu Y. Nah, begitu pula untuk titik C dan titik D. Di sini kita dapat hitung terhadap sumbu X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 terhadap 5 satuan 2 satuan di bawah sumbu X. Kemudian 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian untuk titik D yaitu ada 1, 2, 3 satuan di bawah sumbu X dan 5 satuan di sebelah kanan sumbu X. Kemudian untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, di sini kita langsung saja cari posisi titik C terhadap titik asalnya, di mana titik asalnya merupakan titik pusat, sehingga posisi titik C dari titik pusatnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, negatif 5 dan 1, 2, negatif 2, yaitu negatif 5 dan negatif 2. Kemudian untuk posisi titik D terhadap titik asalnya yaitu sesuai dengan titiknya tersebut, yaitu 5, negatif 3. Atau di sini Anda bisa mencari dengan menggunakan rumus. Nah, ini rumus satu-satunya yang kita pelajari pada koordinat kartesius untuk menentukan koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain, atau biasa juga jarak dari satu titik ke titik lain. Yaitu kita menggunakan rumus X1 dikurang X2
koma Y1 dikurang Y2. Nah, di sini misalkan ibu mempunyai titik P yaitu 5, negatif 7, kemudian ada titik R yaitu negatif 3 dan 6. Kita tentukanlah koordinat relatifnya dari titik P ini, dari titik P terhadap titik R. Kalau terhadap berarti titik R itu sebagai titik pusat. Dari titik pusat kita hitung menuju ke titik P. Nah, masukkan rumus. Tadi XP-nya yaitu 5 dikurang dengan X dari R dikurang dengan min 3. Kemudian untuk YP-nya yaitu negatif 7 kita kurang dengan YR dikurang 6 sehingga diperoleh hasilnya 8, negatif 3. Nah, sekarang bisa kita hitung secara manual dari koordinat jika Ananda semua lupa dengan rumus yang telah disediakan. Mari kita hitung. Nah, dari R ke P ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke arah kanan disimbolkan dengan 8 positif. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 satuan ke bawah kita simpulkan dengan negatif. Berarti hasilnya sama. Jika Ananda lupa dengan rumus, bisa dihitung secara manual pada koordinat kartesius yang telah dibikin. Yang perlu Ananda ingat, jarak dari satu titik terhadap titik lain. Berarti yang terhadap itu kita jadikan pusatnya menuju titik yang awal. Nah, kalau untuk ini jarak dari titik C ke titik D. Bantu ibu yuk kita menentukan jarak dari titik C ke titik D terhadap titik D. Berarti kita hitung dari titik D ke titik C. Yang pertama kita lakukan hitung yang sejajar dengan garis sumbu X. Kita akan berjalan yang sejajar dengan sumbu X. Berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang sejajar dengan sumbu Y 1. Berarti untuk jaraknya yaitu negatif 10,1. Ananda semua apakah paham? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya silakan Ananda kerjakan LKPD dengan kelompok yang telah Ibu bagi pada minggu pertemuan sebelumnya. Apakah Ananda semua telah duduk berkelompok? Sudah, Bu. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kerjakan dari permasalahan yang telah disediakan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke Ibu. Ya, silakan Ibu.
kesulitan Ananda? Hasilnya Pak. Berapa orang nih? Berlima Pak. Berlima. Ya, ini hampir habis. Tunggu KPD sekali. Apakah sudah selesai Nanda? Baik, silakan kepada kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Silakan Riza, dari perwakilan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi dari kelompok. Jadi official itu posisi terhadap rumah bela yaitu 13,7 dengan keterangan 30 satuan tekanan 7 satuan ke atas. Yang masjid yaitu 11, negatif juga itu 11 satuan tekanan dan 3 satuan ke bawah. Pohon itu 1,6 yaitu 1 satuan tekanan dan 6 satuan ke atas. Setelah itu ada masjid, posisi dari titik pusat yaitu 4,9 dengan 4 satuan tekanan dan 9 satuan ke bawah. Rumah bela yaitu negatif 7, negatif 6 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Coffee shop 6,1 dengan 6 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Jadi berapa jarak Pak Ojek menuju rumah bela? Jadi jarak sehingga jarak Pak Ojek menuju rumah bela adalah 2.000 meter. Ya, terima kasih Riza. Bagaimana kelompok 2? Apakah hasil diskusinya sesuai dan sama dengan hasil kelompok 1? Ya, yang telah Anda kerjakan semuanya telah benar ya. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari materi kita hari ini, apakah ada dari Anda semua yang membantu Ibu untuk menyimpulkan dari materi koordinat kartesius kita kali ini? Silakan Sukma. Sistem koordinat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sistem koordinat kartesius
kelas Ananda 11 setelah mengikuti pelajaran dengan Ibu, apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apakah semua materinya telah dipahami? Insya Allah, Bu. Baik, selanjutnya silakan Ananda kerjakan untuk tugas di rumah, yaitu halaman 51 di buku pegangan Ananda semua. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Jika ada salah, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.